Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi tentang manajemen risiko. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Andidika Aulia Fahrul, Nur Aulia Putri, Dia Anukra Yunarsi, Nur Anissa, dan saya sendiri Sora Syarifuddin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Andidika Aulia Fahrul, selaku pemateri pertama akan menjelaskan pengertian manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan berusaha menghindari, meminimalkan, atau bahkan menghilangkan risiko yang tidak dapat diterima. Dalam hal ini, risiko berkaitan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian dalam bisnis. Dalam suatu perusahaan, manajemen risiko atau risk management adalah proses perencanaan, pengaturan, kepemimpinan, dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk meminimalkan risiko pendapatan perusahaan. Terima kasih. Saya atas nama Sora Syarifuddin akan menjelaskan mengenai tujuan dan manfaat manajemen risiko. Adapun tujuan manajemen risiko adalah antara lain yang pertama, melacak sumber-sumber risiko. Proses pelacakan ini dapat dilakukan dengan riset dan analisa prosedural dari setiap aktivitas perusahaan, mulai dari proses produksi hingga pengelolaan aset. Yang kedua, menyediakan informasi risiko bagi perusahaan. Setelah melakukan analisa, seorang manajer risiko perlu menyusun laporan risiko berdasarkan data dari proses mitigasi. Yang ketiga, minimalisasi kerugian akibat terjadinya risiko. Dalam hal ini, manajer risiko bisa membantu para pihak terlibat menemukan solusi penanganan risiko, seperti melenyapkan potensi, meminimalisasi, atau mentransfer risiko ke pihak lain. Yang keempat, memberikan rasa aman bagi stakeholder. Tujuan manajemen risiko perusahaan adalah agar stakeholder merasa aman dan percaya dengan integritas bisnis. Dan yang terakhir adalah menjaga stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Dengan adanya proses manajemen risiko, perusahaan bisa melakukan penanganan lebih cepat terhadap sumber-sumber yang mengancam pertumbuhan usaha. Selanjutnya, manfaat manajemen risiko. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama, membantu perusahaan mencapai visi misi. Manfaat manajemen risiko perusahaan yang pertama adalah membantu perusahaan mencapai visi misi dan tujuan bisnisnya. Tanpa proses manajemen risiko perusahaan yang benar, Anda akan kesulitan atau bahkan gagal mewujudkan visi misi. Yang kedua, mencegah perusahaan mengalami kolaps. Ada banyak faktor yang bisa mengakibatkan bisnis Anda bangkrut, mulai dari faktor pengelolaan finansial sampai fraud oleh manusia. Proses manajemen risiko adalah salah satu solusi terampuh guna menghindari kebangkrutan, terutama dari segi keuangan. Yang ketiga, meningkatkan keuntungan perusahaan. Dengan adanya manajemen risiko perusahaan, Anda bisa menganalisa pengelolaan sumber daya yang sekiranya kurang efisien atau efektif. Dan yang terakhir yaitu menjaga kepercayaan stakeholder. Jika perusahaan Anda terbukti punya nama baik di mata stakeholder, akan lebih banyak lagi stakeholder datang pada Anda untuk memulai kerjasama. Saya Nur Aulia Putri akan menjelaskan mengenai jenis-jenis manajemen risiko. Jenis-jenis manajemen risiko terbagi menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama manajemen risiko operasional, yang kedua manajemen risiko hazard, yang ketiga manajemen risiko strategis, dan yang terakhir adalah manajemen risiko finansial. Baik, saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis manajemen risiko tersebut. Yang pertama adalah manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional adalah manajemen risiko yang didasarkan pada terjadinya permasalahan-permasalahan usaha yang muncul akibat faktor internal, seperti kinerja pegawai yang rendah, sumber daya yang kurang berkualitas, terjadinya bencana, modal tidak sehat, dan lainnya. Pada umumnya, cakupan sasaran untuk manajemen risiko jenis ini adalah faktor manusia, sistem, proses, serta permasalahan eksternal, tetapi yang tidak terkait dengan pelanggan, melainkan muncul dengan sendirinya seperti musibah.
Ini yang menjadi bidang penyelesaian untuk manajemen risiko operasional. Kemudian yang kedua, manajemen risiko hazard. Manajemen risiko hazard adalah jenis manajemen risiko yang fokusnya pada masalah yang potensial membuat perusahaan gulung tikar. Biasanya problem usaha yang dideteksi adalah masalah-masalah yang besar dan berbahaya. Ada 3 unsur yang diprioritaskan di dalam manajemen jenis ini, yaitu masalah hukum, bahaya fisik, serta penurunan moral. Ketiga hal inilah yang harus diantisipasi jika kemungkinan muncul bahaya potensial di sana. Kemudian nomor 3, yaitu yang ketiga, manajemen risiko strategis. Manajemen ini berkaitan dengan pengambilan keputusan. Risiko yang biasanya muncul adalah kondisi tak terduga yang mengurangi kemampuan pelaku bisnis untuk menjalankan strategi yang direncanakan. Dalam hal ini, beberapa faktor seperti risiko operasi, risiko aset impairment, risiko kompetitif, atau bahkan risiko franchise bila ada. Kemudian yang terakhir adalah manajemen risiko finansial. Sesuai dengan namanya, tentu sudah dipahami kalau manajemen risiko finansial adalah manajemen yang fokusnya pada keuangan perusahaan. Deteksinya diarahkan bagaimana sebisa mungkin agar perusahaan tidak kolaps hanya karena dana, modal, laba, dan selainnya. Dengan adanya manajemen ini, tentu pihak perusahaan akan memberikan perlindungan terhadap segala aset perusahaan. Tujuannya tidak lain supaya keuangan tetap sehat, sehingga bisa dikontribusikan untuk perkembangan usaha ke depan. Terima kasih. Saya Nur Anissa akan melanjutkan materi tentang proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko terdiri atas 4 tahapan. Yang pertama, mengidentifikasi risiko. Identifikasi risiko adalah analisis terhadap karakteristik risiko yang melekat pada perusahaan dan risiko dari produk dan kegiatan usaha. Proses identifikasi risiko dapat didasarkan pada pengalaman kerugian yang pernah terjadi. Kedua, pengukuran risiko. Pengukuran risiko adalah evaluasi secara berkala yang harus dilakukan perusahaan terhadap kesesuaian asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko dan menyempurnakan terhadap sistem pengukuran risiko dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, dan faktor risiko yang bersifat material. Untuk memperkirakan risiko, perusahaan dapat menggunakan beberapa pendekatan, baik kualitatif maupun kuantitatif, disesuaikan dengan tujuan usaha, kompleksitas usaha, dan kemampuan perusahaan. Ketiga, pemantauan risiko. Pemantauan risiko adalah evaluasi terhadap eksposur, risiko, dan penyempurnaan proses pelaporan dalam hal terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi, dan sistem informasi manajemen risiko yang bersifat material. Evaluasi terhadap eksposur risiko dilakukan dengan cara pemantauan dan pelaporan risiko yang bersifat material atau yang berdampak kepada kondisi permodalan perusahaan, antara lain didasarkan atas penilaian potensi risiko dengan menggunakan historical trend. Kemudian yang terakhir adalah mengendalikan risiko. Perusahaan wajib melaksanakan proses pengendalian risiko untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha. Pengendalian risiko dapat dilakukan antara lain dengan cara lindungi nilai, metode mitigasi risiko, dan penambahan modal untuk menyerap potensi kerugian. Saya Dia Anugrah Yunarsi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, di mana materi selanjutnya adalah contoh manajemen risiko. Misalnya, Anda adalah pimpinan suatu perusahaan. Pada suatu saat, pesaing perusahaan Anda melakukan terobosan besar. Pada titik ini, Anda dengan tim manajemen harus segera mempertimbangkan kejadian-kejadian yang mungkin terjadi.
Kemudian, tentukan apakah dampak yang akan dirasakan oleh perusahaan Anda adalah baik atau buruk. Setelah itu, tentukan bagaimana perusahaan Anda akan merespon terhadap risiko tersebut. Terakhir, Anda harus mengawasi kegiatan perusahaan supaya berjalan sesuai dengan tanggapan yang telah ditentukan sebelumnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan ke moderator. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan, baik risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, dan risiko-risiko lainnya. Dalam upaya memaksimalkan nilai perusahaan, proses manajemen risiko adalah salah satu komponen pengelolaan bisnis terpenting yang bisa melindungi perusahaan Anda dari banyak masalah. Proses manajemen risiko terdiri atas tahapan mengidentifikasi risiko, mengukur risiko, memantau risiko, dan mengendalikan risiko. Itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.